Karburator digunakan untuk menyalurkan bensin dengan takaran yang pas ke mesin. Secara sederhana, karburator akan mengapitkan bensin ke aliran udara yang masuk ke mesin pada intake manifold. Tapi bagaimana caranya? Pertama, kita perlu memahami prinsip Bernoulli. Prinsip ini menyatakan, semakin cepat aliran udara, maka semakin rendah tekanan pada selang yang dialiri udara tersebut. Berkat adanya penurunan tekanan ini, bensin mampu terhisap ke dalam aliran udara. Jadi, karburator menggunakan prinsip Bernoulli untuk mencampurkan bensin ke dalam aliran udara menuju intake manifold. Nah, sekarang kita aplikasikan prinsip Bernoulli ke sistem karburator. Ada 3 komponen utama, yakni air scoop sebagai selang udara, venturi yang dipasang di tengah air scoop, dan fuel jet yang dipasang tepat di dalam venturi. Posisi ini sudah pas dengan prinsip Bernoulli, jadi ketika udara mengalir melewati air scoop, tekanan di dalam venturi turun. Akibatnya, bensin terhisap karena tekanan di dalam venturi lebih kecil dibandingkan tekanan di penampungan bensin. Besar kecilnya fuel jet ini akan mempengaruhi jumlah bensin yang terhisap. Jadi, untuk mendapatkan campuran yang ideal, ukuran fuel jet sudah diset. Lalu bagaimana cara karburator mengatur RPM mesin? Sepeda motor umumnya menggunakan karburator tipe variabel venturi. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Terdapat beberapa komponen tambahan seperti skep atau katup gas yang berfungsi untuk mengatur lebar venturi. Jarum skep, bentuknya yang runcing, mampu mengatur besar kecilnya lubang fuel jet sesuai posisi skep. Lalu ada idle air channel. Ini adalah saluran kecil yang berfungsi menyalurkan udara tanpa melalui venturi. Kemudian fuel jet di sini dibagi menjadi 2, yakni main jet sebagai fuel jet yang mengarah ke venturi dan idle jet sebagai fuel jet yang mengarah ke idle air channel. Lalu apa fungsi idle air channel ini? Sesuai namanya, channel ini digunakan ketika idle RPM atau posisi skep ada di bawah. Saat posisi ini, lebar venturi sangat sempit dan jarum skep menutup main jet, sehingga udara terhisap melalui idle air channel dan bensin keluar melalui idle jet dengan prinsip yang sama seperti main jet. Ketika gas motor ditarik, skep terangkat, dan karena bentuk jarum skep meruncing ke bawah, maka ketika skep terangkat, main jet terbuka semakin lebar. Akibatnya, udara bisa lewat melalui venturi dan bensin juga bisa keluar dari main jet. Lalu di bagian bawah karburator terdapat fuel terminal. Ini dipakai untuk menampung bensin dari tangki dengan tekanan normal. Tapi kan posisi karburator lebih rendah dari tangki. Harusnya bensin dari tangki luber. Untuk mencegah hal itu, ada yang namanya sistem pelampung. Sistem ini terdiri dari pelampung dan jarum yang terbuat dari karet. Jadi ketika bensin di dalam fuel terminal kosong, posisi pelampung ada di bawah dan jarum pelampung terbuka. Tapi ketika bensin mulai terisi, pelampung semakin naik dan posisi jarum pelampung juga semakin mendekati inlet fuel, hingga pada akhirnya jarum menyentuh inlet fuel dan menutupnya. Hal inilah yang membuat bensin tidak luber. Ketika bensin di dalam fuel terminal turun, jarum pelampung terbuka dan bensin kembali terisi hingga jarum menutup lagi dan berulang lagi. Terakhir, ada 2 skrup yang gunanya buat nyetel karburator. Pertama, skrup untuk nyetel udara idle. Skrup ini dipakai buat mengatur volume udara yang mengalir di dalam saluran idle. Apabila kita kencangkan skrup ini, maka saluran idle semakin rapat, sehingga udara yang lewat semakin sedikit. Begitu juga kalau dikendorkan, saluran idle semakin lebar dan lebih banyak udara yang masuk. Kedua, skrup buat mengatur katup gas. Posisinya tegak lurus dengan skep. Kalau dikencangkan, maka skep semakin terangkat sehingga celah venturi semakin lebar. Kalau dilonggarkan, celah venturi semakin rapat. Nah, kedua skrup ini umumnya diset untuk mencari idle RPM yang pas. Jadi kesimpulannya, karburator bekerja dengan menerapkan penurunan tekanan di dalam aliran udara. Karburator digunakan untuk menyalurkan bensin dengan takaran yang pas ke mesin. Secara